Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang akuntansi sewa. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fenia Lurita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Rahatsir Ratnamawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidi Harolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240 130 103 47. Nama saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM akhir 398. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup sewa. Sewa atau biasanya disebut dengan lease adalah suatu perjanjian kontraktual antara pesewa dan penyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa dalam kurun waktu tertentu. Jadi lewat perjanjian ini, penyewa itu mendapatkan hak untuk menggunakan aset milik pesewa dengan imbalan pembayaran sewa. Lalu di sini ada 3 jenis utama lessor atau pesewa. Yang pertama yaitu ada bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis sewa dan memiliki akses terhadap dana murah yang memberikan mereka keuntungan untuk membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Jadi, bank ini mendominasikan bisnis sewa karena punya dana besar dan bisa memberikan harga yang kompetitif. Lalu yang kedua ada perusahaan sewa captive. Nah, adalah anak perusahaan dari perusahaan besar yang tujuannya membantu menjual produk induknya melalui sistem sewa. Jadi, captive ini itu membantu penjualan produk induknya dan membuat pelanggan itu lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Lalu yang ketiga ada perusahaan independen, yaitu perusahaan yang tidak punya hubungan dengan bank atau perusahaan besar. Jadi, perusahaan independen ini itu makin sulit berkembang karena memang independen kan sendiri ya. Jadi, mereka itu kalah modal dan kalah jaringan dari bank serta captive. Gitu. Selanjutnya terdapat 6 keuntungan sewa. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan bunga tetap. Artinya, perusahaan itu tidak perlu bayar uang muka. Jadi perusahaan itu bisa langsung pakai aset tanpa harus keluar uang besar di awal. Selain itu, cicilan sewa biasanya kan tetap. Nah, jadi perusahaan itu tidak perlu khawatir dengan kenaikan bunga bank atau inflasi di masa depan. Lalu yang kedua ada perlindungan terhadap keusangan. Nah, semisal nih perusahaan itu kan membeli aset, misalnya membeli komputer atau membeli mesin. Nah, bisa saja dalam 2-3 tahun aset itu jadi usang atau ketinggalan. Nah, kalau disewa, perusahaan itu bisa diganti atau diperbarui aset dengan model baru saat masa sewanya habis. Contohnya seperti misalnya perusahaan itu menyewa komputer. Nah, itu bisa menukar komputer lama dengan komputer yang baru tanpa beli baru. Nah, lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, perjanjian sewa ini itu lebih fleksibel dibanding dengan pinjaman biasa. Lalu yang keempat ada biaya pembiayaan lebih murah. Nah, kadang sewa itu kan bisa lebih murah dibanding pinjaman bank. Nah, karena lembaga keuangan atau perusahaan leasing ini bisa memanfaatkan potongan pajak dan meneruskan sebagian keuntungan ke penyewa dalam bentuk cicilan sewa yang lebih rendah. Lalu yang kelima ada keuntungan pajak. Untuk laporan keuangan, aset sewa itu tidak dicatat sebagai milik perusahaan, tidak muncul di neraca. Tapi untuk pajak, perusahaan itu bisa mengakui penyusutan dan mengurangi pajak penghasilan. Artinya perusahaan itu bisa hemat pajak tanpa harus benar-benar memiliki asetnya. Lalu yang keenam ada pembiayaan di luar neraca. Nah, sewa tertentu itu tidak dicatat
sebagai utang di neraca. Jadi perusahaan itu terlihat punya posisi keuangan yang lebih sehat. Inti penting kalau perusahaan itu mau pinjam uang lagi ke bank karena rasio utangnya tetap terlihat lebih rendah. Selanjutnya ada sifat konseptual sewa. Yang pertama, sewa adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak, yang dimana dua pihak ini ada pemberi sewa dan ada penyewa. Lalu secara konseptual, sewa itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sebagai kontrak pelaksanaan atau disebut dengan executory contract, yang artinya kedua pihak itu masih memiliki kewajiban yang berjalan selama masa sewa. Atau penyewa ini harus bayar dan pemberi sewa harus menyediakan aset. Lalu, yang kedua, sebagai transaksi ekonomi yang memberikan manfaat dan resiko kepemilikan aset kepada penyewa, walaupun secara hukum aset itu bukan milik penyewa. Selanjutnya ada materi mengenai akuntansi bagi leasing. Dalam akuntansi sewa atau leasing itu wajib mengakui right of use asset atau aset hak guna, dan leasing liability atau liabilitas sewa. Pada saat dimulainya perjanjian sewa, aset hak guna itu mencerminkan hak untuk menggunakan aset selama masa sewa, sedangkan liabilitas sewa itu menunjukkan kewajiban membayar sewa di masa depan. Nah, nilai awal dari akun ini itu biasanya setara dengan nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan. Kemudian dihitung menggunakan tingkat bunga implisit dan lessor atau tingkat pinjaman tambahan atau incremental borrowing rate. Selama masa sewa, lease itu mencatat beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif dan beban depresiasi atas aset hak guna dengan metode garis lurus. Untuk finance lease itu beban bunga dan depresiasi dicatat terpisah di laporan laba rugi yang menyebabkan total beban itu lebih tinggi di tahun-tahun awal. Sebaliknya, pada operating lease, total beban sewa itu dicatat dalam jumlah yang sama setiap periodenya, di mana komponen bunga dan depresiasi itu digabungkan menjadi satu akun, yaitu lease expense. Yang selanjutnya ada pembedaan antara metode pencatatan aset dan liabilitas. Nah, pencatatan aset dan liabilitas itu sama di bagian neraca, namun berbeda dalam pengaruh terhadap laba rugi. Kemudian finance lease itu menunjukkan dua komponen beban, yaitu bunga dan depresiasi. Sedangkan operating lease itu menampilkan satu beban sewa yang konstan. Nah, adapun pengecualian yang berlaku untuk short term lease itu kurang dari 12 bulan dan low value lease itu kurang dari $5.000, di mana lease itu boleh langsung mengakui pembayaran sewa sebagai beban dan tanpa mencatat aset dan liabilitasnya. Baik, yang pertama di sini adalah metode sewa pembiayaan lease. Nah, di sini terdapat dua. Yang pertama, periode penyusutan aset sewa. Nah, di sini jika perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan atau mengandung opsi beli kriteria 1 atau 2, aset disusutkan selama umur ekonomis normal, bukan hanya masa sewa. Tetapi jika tidak mengalihkan kepemilikan atau tidak berisi opsi beli, maka aset disusutkan selama masa sewa. Yang kedua adalah metode bunga efektif atau effective interest method. Nah, metode ini digunakan untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga, menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai yang tercatat kewajiban sewa. Tingkat diskonto yang digunakan ini adalah tingkat bunga implisit jika diketahui atau suku bunga pinjaman incremental jika implisit tidak diketahui. Baik, di sini selanjutnya metode operasi dari lease. Nah, berdasarkan metode operasi, beban sewa dan juga liabilitas yang terkait itu diakui hari ke hari oleh lease karena menggunakan properti tersebut. Lease ini mengalokasikan sewa pada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan juga mengabaikan secara akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Nah, lease ini juga membuat akrual atau penangguhan yang sesuai jika periode akuntansi berakhir antara tanggal dengan pembayaran kas itu sendiri.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Nah, lese tidak akan melaporkan aset atau liabilitas dalam metode operasi. Nah, oleh karena itu, ini menyebabkan selisih yang terjadi jika menggunakan sewa pembiayaan dan bukan sewa operasi. Nah, apa saja selisihnya? Yang pertama, kenaikan jumlah utang yang dilaporkan. Ini tuh biasanya berkaitan dengan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Lalu yang kedua, kenaikan jumlah total aset. Nah, ini itu khususnya aset yang berumur panjang. Lalu yang ketiga, laba yang rendah pada awal masa sewa. Ini akan menyebabkan saldo laba menjadi lebih rendah. Seringkali manajer itu tidak setuju dengan kapitalisasi. Mengapa? Karena dapat lebih mudah menyebabkan pelanggaran persyaratan pinjaman. Kapitalisasi juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima oleh pemilik. Misalnya, program kompensasi saham yang terkait dengan laba. Akhirnya, kapitalisasi itu dapat menurunkan tingkat imbal hasil dan meningkatkan hubungan antara utang dan ekuitas, yang dapat membuat perusahaan itu menjadi kurang tertarik atau menarik bagi investor sekarang dan juga potensial di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lessor. Nah, jadi yang pertama di sini ada economics of leasing. Jadi, economic of leasing atau ekonomi leasing ini adalah proses penentuan pembayaran sewa oleh pihak lessor atau pemberi sewa berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi pada aset yang disewakan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sewa oleh lessor. Bagian ini menjelaskan bagaimana lessor menentukan apakah suatu kontrak sewa termasuk finance lease atau operating lease melalui beberapa uji atau tes. Nah, yang pertama ada transfer of ownership test, yaitu jika kepemilikan aset berpindah ke penyewa di akhir masa sewa, maka dikategorikan sebagai finance lease. Nah, yang kedua ada purchase option test. Nah, apabila penyewa dapat membeli aset dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajarnya atau bargain purchase option, maka kepemilikan dianggap berpindah. Yang ketiga ada lease term test, yaitu jika masa sewa mencakup 75% atau lebih dari umur ekonomis aset. Keempat ada present value test, yaitu bila nilai kini pembayaran sewa mencapai 90% atau lebih dari nilai wajar aset. Nah, yang terakhir ada alternative use test, yaitu jika aset tidak memiliki kegunaan lain bagi lessor setelah masa sewa berakhir, maka akan dianggap sebagai finance lease. Nah, kesimpulannya dengan memahami economic leasing ini dan klasifikasi sewa, lessor dapat menilai apakah transaksi sewa itu bersifat pembiayaan atau finance lease atau hanya penyewaan biasa, yaitu operating lease. Nah, selanjutnya di sini ada accounting for finance lease dari sisi lessor. Nah, dalam praktiknya, sewa pembiayaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sales type leases dan direct financing leases. Nah, sales type leases ini biasanya muncul ketika produsen atau dealer menggunakan sewa guna usaha sebagai sarana pemasaran produk mereka. Nah, misalnya produsen komputer menyewakan peralatan mereka kepada perusahaan atau institusi untuk memperluas pasar. Nah, jenis ini lessor akan mencatat pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan pendapatan bunga sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan IFRS 15. Nah, sementara di direct financing leases biasanya terjadi pada lembaga pembiayaan seperti bank atau perusahaan asuransi yang memperoleh pendapatan hanya dari bunga atau pembiayaan sewa tanpa adanya transaksi penjualan barang. Nah, jadi perbedaan utamanya itu terletak pada tujuan utama sewa dan cara pengakuan pendapatannya, apakah berasal dari penjualan produk atau dari aktivitas pembiayaan. Pada masalah akuntansi khusus, fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nilai residu, yang kedua sewa tipe penjualan atau lessor, yang ketiga opsi tawar-menawar pembelian, yang keempat pembelian langsung awal, yang kelima klasifikasi lancar dan tidak lancar, yang keenam pengungkapan.
Nilai residu adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Lalu ada pembayaran sewa. Nilai residu yang dijamin menurut definisi lebih memiliki kapasitas realisasi daripada nilai residu yang tidak dijamin. Lalu pada akuntansi lese untuk nilai residu, perhitungan jumlah kapasitas lese atau nilai residu yang dijamin. Nah, pada nilai sekarang 5 pembelian awal tahunan yaitu sebesar $23.237,09 dikali 4,18986. Lalu hasilnya adalah $96.895,40. Lalu nilai sekarang nilai residu yang dijamin sebesar $5.000 dan jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal awal sewa yaitu $5.000 dikali 0,62092. Lalu hasilnya adalah $3.104,60. Lalu jumlah yang dikapitalisasi lese yaitu jumlah tadi di total yaitu $100.000. Lalu saldo akun buku leso pada akhir masa sewa nilai residu yang dijamin yaitu peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan sebesar $100.000. Lalu utang bunganya sebesar $454,76 dikurangi akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000, hasilnya $5.000. Lalu liability sewa $4.545,24 ditambah dengan utang bunga tadi sebesar yaitu totalnya $5.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Lessor Accounting for Residual Values. Jadi, residual value adalah nilai sisa aset di akhir masa sewa. Nah, ada dua jenis, yaitu yang pertama, Guaranteed Residual Value, yaitu nilai sisa dijamin oleh lessee atau pihak ketiga. Yang kedua, ada Unguaranteed Residual Value, yaitu nilai sisa tidak dijamin. Lessor menanggung risiko jika nilai sebenarnya lebih rendah. Nah, di sini ada contoh perhitungan ya. Ini ada satu kasus, yaitu kasus CNH sebagai lessor dan Ivanhoe sebagai lessee. Nah, harga jual dari aset itu 100.000, lalu residual value-nya 5.000. Nah, untuk cost atau harga pokok dari aset bagi lessor itu 85.000. Lalu tingkat bunga atau rate of return itu 4%. Nah, masa sewanya 5 tahun. Maka perhitungannya kita menghitung nilai kini residual value-nya terlebih dahulu, yaitu 5.000 dikalikan dengan nilai sekarangnya itu dikalikan dengan 0,82193. Maka hasilnya 4.109,65. Maka jumlah yang harus dipulihkan melalui pembayaran sewa adalah 100.000 dikurangi dengan nilai kininya tadi, yaitu 4.109,65. Hasilnya adalah 95.890,35. Nah, nilai ini digunakan untuk menghitung pembayaran sewa tahunan. Hasilnya adalah 20.711,11 per tahun selama 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk Unguaranteed Residual Value. Artinya nilai residu tidak dijamin. Jadi, NCH atau lessornya itu belum pasti menerima 5.000 nanti. Untuk mencerminkan ketidakpastian itu, sales revenue dan cost of goods sold dikurangi dengan present value dari residual value, yaitu 4.109,65 yang perhitungan tadi. Jadi perhitungannya sales revenue itu 100.000 dikurangi dengan 4.109,65, hasilnya 95.890,35. Dan cost of goods sold-nya 85.000 dikurangi dengan 4.109,65. Hasilnya 80.890,35. Untuk gross profit tetap ya, karena selisihnya sama, yaitu 15.000. Nah, mengapa sih kok nilainya tuh sama? Karena baik guaranteed maupun unguaranteed residual, selisih antara penjualan dan harga pokok tetap sama. Bedanya tuh hanya pengakuan risiko. Yang guaranteed itu lessor yakin menerima residual value, sedangkan kalau unguaranteed lessor belum yakin, jadi dikurangi dari penjualan dan HPP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal untuk mencatat sewa dengan nilai residu terjamin dan nilai residu tidak terjamin. Jadi, untuk yang pertama yaitu mencatat sewa jenis penjualan pada saat dimulainya, yaitu pada 1 Januari 2022. Ini akunnya sama ya untuk yang guaranteed dan unguaranteed, cuma bedanya di nominalnya cost of goods sold dan sales revenue. Jadi jurnalnya itu cost of goods sold dan list receivable di sisi debit, dan kreditnya sales revenue dan inventory. Untuk cost of goods sold di guaranteed residual value yaitu 85.000, lalu list receivable sebesar 100.000, dan sales revenue sebesar 100.000, lalu inventory sebesar 85.000. Sedangkan untuk unguaranteed residual value, cost
outnya 80.890,35, sedangkan sales revenue-nya 95.830,35. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2022. Di sini jurnalnya sama, baik guaranteed maupun unguaranteed, yaitu cash sebesar 20.711,11 dan kreditnya lease receivable sebesar 20.711,11. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun pertama, yaitu pada 31 Desember 2022. Jurnalnya adalah lease receivable di sisi debit sebesar 3.171,56, lalu interest revenue di sisi kredit sebesar 3.171,56. Begitu juga dengan unguaranteed residual value, jurnalnya sama. Lalu, untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua, yaitu pada 1 Januari 2023. Nah, ini jurnalnya juga sama. Cash sebesar 20.711,11 pada lease receivable sebesar 20.711,11. Lalu, selanjutnya untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun kedua, yaitu pada 31 Desember 2023, jurnalnya sama, lease receivable sebesar 2.469,97, pada interest revenue, yaitu 2.469,97. Lalu yang terakhir adalah untuk mencatat penerimaan nilai sisa pada akhir jangka waktu sewa sebesar 3.000, yaitu pada 1 Januari 2027. Nah, di sini ada perbedaan jurnal. Untuk yang guaranteed residual value, yaitu inventory sebesar 3.000 di sisi debit, lalu cash sebesar 2.000 di sisi debit, dan lease receivable sebesar 5.000 di sisi kredit. Sedangkan untuk unguaranteed residual value, inventory sebesar 3.000, loss on lease sebesar 2.000, dan lease receivable sebesar 5.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lessor accounting for operating leases. Jadi di sini ada contoh kasus, yaitu yang pertama, pihak yang menyewakan itu bernama Headway Disposal Ltd. Pihak penyewa yaitu MNS, objek sewa mesin penghancur kardus. Nilai wajar dan harga perolehan aset yaitu 60.000 pound sterling, nilai residu di akhir masa sewa yang tidak dijamin atau unguaranteed yaitu 12.000 pound sterling. Lalu umur ekonomis aset yaitu 5 tahun, masa sewa 3 tahun tanpa opsi perpanjangan, tingkat bunga implisit 6%. Pembayaran sewa tahunan yaitu 17.620,08 pound sterling. Nah, lessor menghitung berapa jumlah pembayaran sewa tahunan agar bisa mendapatkan tingkat pengembalian return 6% dari investasinya. Langkahnya, yang pertama, kurangi nilai wajar aset dengan nilai kini dari residual value, yaitu 60.000 pound sterling dikurangi dengan 12.000 pound sterling dikali 0,83962. Hasilnya adalah 49.924,56. Hasil dari present value-nya tadi 10.072,44. Nah, di sini kita mendapatkan angka ini. Nah, nilai itu dipulihkan lewat 3 pembayaran sewa tahunan. Maka hasil perhitungannya itu 49.924,56 dibagi dengan 2,833339. Hasilnya adalah 17.620,08 pound sterling per tahun. Nah, mengapa ini termasuk operating lease? Karena tidak memenuhi kriteria finance lease berdasarkan tes berikut. Yang pertama adalah transfer of ownership, yaitu di sini tidak ada pengalihan kepemilikan dari Headway ke MNS. Lalu yang kedua, purchase option. Nah, ini tidak ada opsi beli. Lalu untuk lease term, 3 dari 5 tahun itu sama dengan 60% umur ekonomis. Jadi itu kurang dari 75%. Lalu present value. PV pembayaran sewa adalah 83,2% dari nilai wajar aset. Itu kurang dari 90%. Lalu alternative use, yaitu aset masih bisa dipakai Headway setelah masa sewa. Karena tidak ada satupun kriteria terpenuhi, Headway mencatatnya sebagai sewa operasi. Untuk menggambarkan metode operasi untuk sewa Headway atau MNS, Headway mencatat pembayaran sewa secara garis lurus pada tanggal 1 Januari 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut. Pada 1 Januari,
untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Cash sebesar 17.620,08 di debit dan unyear lease revenue sebesar 17.620,08 di kredit. Lalu, pada setiap 31 Desember 2022, 2023, dan 2024, Hathway mencatat pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut, yaitu unyear lease revenue pada 17.620,08 pada debit, lalu lease revenue sebesar 17.620,08 di sisi kredit. Selanjutnya, Hathway juga mencatat biaya penyusutan pada peralatan yang disewa dengan asumsi metode saldo menurun ganda dengan basis biaya sebesar 60.000 pound sterling dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut, yaitu depreciation expense 24.000 dan accumulated depreciation of equipment sebesar 24.000. Selain beban penyusutan, Hathway mencatat biaya-biaya lain yang terkait dengan perjanjian sewa guna usaha, seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak pada periode terjadinya. Hathway mengklasifikasikan peralatan sewa guna usaha dan akumulasi penyusutan sebagai aset sewa guna usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM AHIR 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung didistribusikan pada negosiasi dan pengurusan sewa. Misalnya, biaya hukum eksternal untuk menyusun dan menegosiasikan sewa atau alokasi biaya hukum internal tidak dianggap sebagai biaya langsung awal. Yang termasuk dalam biaya langsung awal itu komisi, termasuk pembayaran kepada karyawan yang bertindak sebagai agen penjualan. Biaya hukum yang timbul akibat pelaksanaan sewa. Biaya menyiapkan dokumen sewa yang dikeluarkan setelah menandatangani sewa dan pertimbangan yang dibayarkan untuk jaminan nilai sisa oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Yang dikecualikan itu adalah gaji karyawan, biaya rekayasa internal, biaya hukum untuk layanan yang diberikan sebelum pelaksanaan sewa, menegosiasikan syarat dan ketentuan sewa, periklanan, penyusutan, dan biaya yang terkait dengan aset yang menganggur. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang presentasi, pengungkapan, dan analisis. Presentasi, ringkasan bagaimana lese melaporkan informasi terkait sewa dalam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, hak aset pakai, kewajiban sewa di sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu biaya penyusutan dan beban bunga. Lalu penyingkapan, ringkasan bagaimana lese melaporkan informasi terkait sewa dalam laporan keuangan. Ada sifat sewa termasuk deskripsi umum, bagaimana pembayaran sewa variabel ditentukan, adanya syarat dan ketentuan untuk opsi untuk memperpanjang dan mengakhiri sewa, dan untuk jaminan nilai sisa. Informasi tentang asumsi dan penilaian yang signifikan, misalnya tingkat diskonto. Lalu yang terakhir ada analisa. Banyak perusahaan yang menyewakan kemungkinan akan melihat jumlah yang dilaporkan laporan posisi keuangan tumbuh secara substansial selama beberapa tahun ke depan seiring dengan hasil penerapan standar baru tentang leasing. Estimasi dampaknya terhadap aset dan liabilitas perusahaan bervariasi, tetapi jumlahnya akan mencapai triliunan dolar. Di sini rata-rata yang meningkatkan minat dengan menanggung utang dari retail dan perdagangan sebesar 213%, dari perusahaan lebih dari 20% meningkatkan 71%, rata-rata meningkatkan dalam leverage itu 64%. Jadi di sini itu sudah saya lampirkan rata-rata dari peningkatan minat dan menanggung utang. Begitu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa masalah belum terselesaikan. Akuntansi sewa rentan terhadap manipulasi karena banyak perusahaan berusaha menghindari kapitalisasi sewa agar tidak meningkatkan liabilitas dan menurunkan rasio keuangan. Untuk itu, lese sering menyusun perjanjian sewa agar tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan, seperti menghindari pengalihan hak milik, opsi pembelian murah, masa sewa panjang, dan pembayaran sewa yang mendekati nilai wajar aset. Lesor sebaliknya berusaha agar sewa tetap diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Salah satu cara manipulasi adalah dengan menggunakan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi atau melibatkan pihak ketiga untuk menjamin nilai residu aset. Kelemahan aturan lama yang membedakan sewa operasi dan sewa pembiayaan mendorong praktik ini. Oleh karena itu, IASB mengusulkan model baru berbasis hak pakai yang mengharuskan semua sewa diakui sebagai aset dan liabilitas sehingga meningkatkan transparansi, relevansi, dan kejujuran penyajian laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.